warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semua. Gimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah ya, sehat semua. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi metamorfosis makhluk hidup. Sebelum kita ke materi, saya mau absen dulu ya. Yang nggak hadir hari ini siapa? Yang tidak hadir? Oke, Joni kenapa tidak hadir? Sakit apa? Oke, sakit flu. Kita doakan sama-sama ya, semoga Joni cepat sembuh dan bisa kembali mengikuti pelajaran seperti sedia. Amin. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau refresh dulu. Kemarin kita belajar apa? Tentang materi apa? Ada yang ingat? Oke, ada yang ingat ya? Betul sekali. Kemarin kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Masih ingat? Masih. Oke. Pelajaran kemarin dipelajari lagi. Sekarang kita masuk ke materi hari ini. Hari ini kita belajar tentang metamorfosis makhluk hidup. Coba anak-anak lihat. Manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Coba. Lihat. Anak-anak lihat. Ya. Coba sebutkan. Contohnya apa? Yang mengalami metamorfosis. Betul sekali, kupu-kupu. Yang tidak? Kucing. Oke, betul ya, kucing ya. Selanjutnya, metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contohnya, kupu-kupu. Ingat-ingat ya, contohnya apa? Kupu-kupu. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Ciri-cirinya adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasanya. Ciri kedua, tidak melalui tahap kepompong. Contohnya, belalang, kecoa, dan lain-lain. Sekarang, ayo perhatikan contoh siklus hewan berikut. Persamaan daur hidup kecoa dan kucing. Yang pertama, persamaannya. Kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Yang kedua, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin besar. Perbedaan dari hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk tubuh. Kita ke materi selanjutnya. Materi tentang metamorfosis sudah paham anak-anak? Sudah. Saya review lagi. Metamorfosis ada berapa? Dibagi menjadi berapa? Oke, dua. Apa saja? Betul sekali. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Selanjutnya kita akan mempelajari manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Coba anak-anak perhatikan. Oke, jadi perhatikan ya. Kita akan melihat tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Contoh sumber daya alam. Yang pertama, tumbuhan. Contohnya, tumbuhan apa? Padi. Siapa yang tahu manfaatnya padi? Ada yang bisa menjawab? Oke, apa jawabannya? Manfaat padi apa? Iya, Majid. Apa manfaat padi, Majid? Betul sekali. Manfaat padi adalah sebagai bahan makanan pokok bagi kita. Selanjutnya, kapas. Apa manfaat kapas? Ya, tidak ada yang tahu, Bapak kasih tahu. Kapas itu bermanfaat bagi kita sebagai pembuat kain katun. Selanjutnya, tumbuhan kayu jati. Kayu jati bermanfaat bagi kita sebagai apa? Bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Selanjutnya, sumber daya alam hewan.
ikan. Ikan bermanfaat bagi apa? Kita sebagai apa? Bahan makanan. Selanjutnya domba. Domba bermanfaat bagi kita sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Selanjutnya hewan kerbau. Hewan kerbau memiliki manfaat bagi kita. Untuk apa? Untuk bahan makanan dan tenaganya bisa kita jadikan tenaga untuk membajak sawah. Paham anak-anak? Udah ya. Kita ke materi selanjutnya. Jadi Bapak akan terangkan di sini. Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahapan kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra yang sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Oke, kali ini Bapak akan perhatikan kepada kalian tentang peta manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Yang ketiga, sebagai obat-obatan. Yang keempat, sebagai peralatan rumah tangga. Yang kelima, sebagai meringankan pekerjaan kita. Jadi itu adalah manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Lalu manfaat hewan dan tumbuhan bagi lingkungan untuk apa, Pak? Yang pertama, penyejuk udara. Yang kedua, pencegahan terjadinya erosi. Yang keempat, menyeimbangkan lingkungan. Yang kelima, sebagai penyubur tanah. Baik, itu adalah materi kita hari ini. Masih ingat? Masih ya. Ingat-ingat dan dipelajari lagi di rumah. Bapak akan berikan kalian tugas. Tugasnya dalam bentuk kelompok. Jadi satu kelas Bapak akan bentuk menjadi 4 kelompok. Dan masing-masing kelompok akan dipimpin oleh ketua kelompok. Ketua kelompoknya yang menentukan kalian. Baik, Bapak sudah bagi ya 4 kelompok. Tugasnya adalah kalian amati hewan dan tumbuhan di sekitar lingkungan kalian. Kemudian sebutkan manfaat hewan dan tumbuhan beserta sebutkan manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Sebutkan manfaatnya tumbuhan dan hewan bagi manusia. Kemudian tugas dikumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Ya, baik, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Bapak mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengajar hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Doa mulai. Ya, sudah selesai. Silakan boleh pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.